Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Paus Fransiskus hari ini diagendakan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama. Dialog tersebut akan membahas tentang bagaimana peran para tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Sebagai informasi, Paus Fransiskus memiliki fokus terhadap kelompok-kelompok tertindas, marginal, dan kaum miskin. Pertemuan ini akan diakhiri dengan pernyataan bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Selain menghadiri dialog antar tokoh agama, Paus Fransiskus rencananya juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Terowongan ini jadi bagian penting dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lokasi ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral dan jadi terowongan toleransi pertama yang ada di dunia. Selesai dari Istiqlal, Paus Fransiskus akan bertolak ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pukul 10 nanti. Paus Fransiskus akan menyapa dan memberikan bantuan pada warga penyandang disabilitas. Kemudian nanti acara puncaknya, Paus Fransiskus akan memimpin Misa Akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Udah di dalam, masuk aja yang ada tulisan tenda media, oke.
Dan Tribuners, untuk mengetahui situasi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta menjelang kedatangan Paus Fransiskus, kami sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis tribunnews.com, ada Fadi Valevi yang sudah ada di sana. Selamat pagi, Fadi. Selamat pagi, Siska. Silakan dengan laporannya, Fadi. Ya, Siska, saat ini saya sedang berada di pelataran Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, menjelang kedatangan pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Saat ini, tadi berdasarkan pantauan kami di lapangan, nampak umat Katolik sudah memenuhi kawasan depan Masjid Istiqlal yang berada di kawasan Sawah Besar. Tadi mereka tampak melambaikan tangan dan berdiri berjejer. Tampak pula tadi para umat Katolik memegang atribut bergambar Paus Fransiskus. Rencananya Paus Fransiskus akan datang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus akan mengikuti pertemuan antar agama dengan para pemimpin agama di Indonesia di pelataran Masjid Istiqlal. Rencananya Paus Fransiskus akan menelusuri terowongan silaturahim atau terowongan silaturahmi yang dibangun yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Rencananya Paus juga akan memberikan pidato kepada para pemimpin agama di Indonesia. Begitu, Siska. Baik, Fadi, apakah ada informasi terkait dengan tokoh-tokoh yang nanti akan datang ke Masjid Istiqlal? Ya, kemarin Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa sejumlah pemimpin umat beragama di Indonesia akan hadir dalam pertemuan antar agama ini. Direncanakan bakal hadir pimpinan Majelis Ulama Indonesia, lalu PBNU, Muhammadiyah, kemudian dari Barisan Hindu Dharma Indonesia, kemudian dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, serta Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI dan Matakin. Begitu, Siska. Baik, jadi hampir semua perwakilan agama akan datang di Masjid Istiqlal, begitu ya, Fadi ya. Baik, terima kasih Fadi atas laporannya terkait dengan situasi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali, Fadi. Udah di dalam masuk aja, yang ada tulisan tenda media, oke. Kami imbau untuk para jemaat agar menaiki trotoar. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia disambut dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Tidak semua umat Katolik beruntung bisa mengikuti jalannya misa bersama dengan Bapak Paus. Masyarakat pun berusaha dengan berbagai cara agar bisa melihat Paus Fransiskus dari jarak dekat. Satu di antaranya adalah menunggu di pinggir jalan yang dilewati oleh Kepala Negara Vatikan ini. Keramat Paus Fransiskus membuat masyarakat bisa menyaksikan secara langsung, terlebih kaca mobil yang dibuka. Bahkan ada beberapa orang yang beruntung karena bisa mendekat dan diberkati oleh Paus Fransiskus. Seperti yang dialami oleh seorang wanita hamil yang menunggu di depan Kedutaan Besar Vatikan di Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Didampingi oleh sang suami, wanita hamil tersebut memberanikan diri menghampiri Paus Fransiskus yang menumpang di dalam mobilnya. Sang suami, Gregorius Bangkit Kristantio,
dengan suara bergetar berteriak lantang pada Paus Fransiskus agar memberkati bayi yang dikandung istrinya, Veronica Intan Dwi Kristanti Mada. Bapak Paus kemudian menjulurkan tangannya dan memegang perut perempuan tersebut. Dalam kesempatan itu, Bapak Paus juga sempat menanyakan waktu kelahiran bayi tersebut. Ternyata, Veronica akan melahirkan bayinya pada pekan depan. Selanjutnya, Paus Fransiskus memberikan wadah berisi rosario kepada pasangan tersebut. Selain memberkati wanita hamil, Paus bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu juga memberkati sejumlah anak-anak, seperti saat seorang ibu yang menggendong anaknya di pinggir jalan ketika Paus Fransiskus melintas. Ibu tersebut bahkan sampai terharu ketika bisa mendapatkan berkat langsung dari Paus Fransiskus. Kemudian saat tiba di gereja katedral, Paus Fransiskus juga memberkati dua orang anak yang digendong oleh seorang ibu yang mendekat ke arah mobil Paus Fransiskus. Paus Fransiskus kemudian memberkati bayi yang digendong oleh ibu dan seorang anak laki-laki. Selain masyarakat biasa, anak Mendikbudristek Nadiem Makarim juga berkesempatan mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus. Hal ini terjadi ketika Nadiem dan istrinya Franka Makarim menjadi salah satu tamu pertemuan Paus Fransiskus dengan organisasi Scholas Occurrentes, yaitu organisasi pendidikan untuk orang muda yang dibentuk oleh Paus pada Rabu malam di Geraha Pemuda Kompleks Katedral Jakarta. Selesai berdialog, Nadiem mendapatkan kesempatan untuk memberikan cenderamata kepada Paus Fransiskus. Nadiem maju bersama dengan istrinya beserta anak mereka yang masih bayi. Melihat bayi yang digendong oleh Franka, Paus Fransiskus langsung memanggilnya. Paus Fransiskus juga sempat menanyakan nama anak keempat Nadiem dan Franka itu. Iya nggak apa-apa. Awas Bu Amil. Jangan Bapak Paus, please bless my child, please bless my child, please bless my child. Gak apa-apa. Biar Pak, keluar Pak. Biar Pak. Pak, udah biar. When arrive? Biar. When arrive? When born? Next week. Melihat keluar Pak. Melihat keluar. Menghadap keluar. Thank you, Pop. What's the name? Cecilia. Who's Cecilia? Thank you, Pop. Thank you. Amin. Thank you. Amin. Thank you. Terima kasih. Thank you. Papa. Papa, bless me, Papa. Papa. Maju. Kelihatan nggak? Diberkatin ya. Aku pegang kepalanya. Ini apa isinya? Dalamnya apa? Mami ini dalamnya apa?
Rio isinya. Iya sih. Aduh, mami bener, aduh gemeteran mami ya. Iya, jarang. Un pequeño regalo. Sí, cómo no. I would like to invite Mr. Arshad Rashid from 5P Global Movement and Mr. Nadiem Makarin from the Ministry of Education of Indonesia to please come to the front to give your present to the Holy Father. Questo sì, sì. Ho visto il bambino, molto bello. Beliau melihat anak sangat-sangat bagus. Quattro. 4 anak Indonesia. E questo? Bawa anaknya ke sini boleh? Io vedevo quando tu le dava da mangiare. Siapa namanya? Samudra Sikyama. Santita Sikyama Samudra significa oceano. Oceano. Questo per il bambino. Untuk anak. Per il papà? Dove? Pak Menteri, mari. Io ti vedevo quando tu le dava mangiare. Grazie che lei viene a Jakarta, Madonna. Untuk beliau atau dibawa pulang? Per lei, Santo Padre. Udah di dalam masuk aja, nggak ada tulisan tenda media, oke. Kami imbau untuk para jemaat agar menaiki trotoar. Selamat pagi, saat ini saya di arah pintu timur Masjid Istiqlal. Kebetulan sedang bertemu dengan anak-anak yang nanti akan... Saya Siska Mawaski. Paus Fransiskus hari ini diagendakan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama. Dialog tersebut akan membahas tentang bagaimana peran para tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Sebagai informasi, Paus Fransiskus memiliki fokus terhadap kelompok-kelompok tertindas, marginal, dan kaum miskin. Pertemuan ini akan diakhiri dengan pernyataan bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal.
Selain menghadiri dialog antar tokoh agama, Paus Fransiskus rencananya juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Terowongan ini jadi bagian penting dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lokasi ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral dan jadi terowongan toleransi pertama yang ada di dunia. Selesai dari Istiqlal, Paus Fransiskus akan bertolak ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pukul 10 nanti. Paus Fransiskus akan menyapa dan memberikan bantuan pada warga penyandang disabilitas. Kemudian nanti acara puncaknya, Paus Fransiskus akan memimpin misa akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya Siska Mawaski. Paus Fransiskus hari ini diagendakan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama. Dialog tersebut akan membahas tentang bagaimana peran para tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Sebagai informasi, Paus Fransiskus memiliki fokus terhadap kelompok-kelompok tertindas, marginal, dan kaum miskin. Pertemuan ini akan diakhiri dengan pernyataan bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Selain menghadiri dialog antar tokoh agama, Paus Fransiskus rencananya juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Terowongan ini jadi bagian penting dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lokasi ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral dan jadi terowongan toleransi pertama yang ada di dunia. Selesai dari Istiqlal, Paus Fransiskus akan bertolak ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pukul 10 nanti. Paus Fransiskus akan menyapa dan memberikan bantuan pada warga penyandang disabilitas. Kemudian nanti acara puncaknya, Paus Fransiskus akan memimpin misa akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya Siska Mawaski. Paus Fransiskus hari ini diagendakan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama. Dialog tersebut akan membahas tentang bagaimana peran para tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Sebagai informasi, Paus Fransiskus memiliki fokus terhadap kelompok-kelompok tertindas, marginal, dan kaum miskin. Pertemuan ini akan diakhiri dengan pernyataan bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Selain menghadiri dialog antar tokoh agama, Paus Fransiskus rencananya juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Terowongan ini jadi bagian penting dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lokasi ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral dan jadi terowongan toleransi pertama yang ada di dunia. Selesai dari Istiqlal, Paus Fransiskus akan bertolak ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pukul 10 nanti. Paus Fransiskus akan menyapa dan memberikan bantuan pada warga penyandang disabilitas. Kemudian nanti acara puncaknya, Paus Fransiskus akan memimpin misa akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya Siska Mawaski. Paus Fransiskus hari ini diagendakan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama. Dialog tersebut akan membahas tentang bagaimana peran para tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Sebagai informasi, Paus Fransiskus memiliki fokus terhadap kelompok-kelompok tertindas, marginal, dan kaum miskin. Pertemuan ini akan diakhiri dengan pernyataan bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Selain menghadiri dialog antar tokoh agama, Paus Fransiskus rencananya juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Terowongan ini jadi bagian penting dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lokasi ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral dan jadi terowongan toleransi pertama yang ada di dunia. Selesai dari Istiqlal, Paus Fransiskus akan bertolak ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pukul 10 nanti.
Paus Fransiskus akan menyapa dan memberikan bantuan pada warga penyandang disabilitas. Kemudian nanti acara puncaknya, Paus Fransiskus akan memimpin misa akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya Siska Mawaski. Paus Fransiskus hari ini diagendakan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama. Dialog tersebut akan membahas tentang bagaimana peran para tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Sebagai informasi, Paus Fransiskus memiliki fokus terhadap kelompok-kelompok tertindas, marginal, dan kaum miskin. Pertemuan ini akan diakhiri dengan pernyataan bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Selain menghadiri dialog antar tokoh agama, Paus Fransiskus rencananya juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Terowongan ini jadi bagian penting dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lokasi ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral dan jadi terowongan toleransi pertama yang ada di dunia. Selesai dari Istiqlal, Paus Fransiskus akan bertolak ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pukul 10 nanti. Paus Fransiskus akan menyapa dan memberikan bantuan pada warga penyandang disabilitas. Kemudian nanti acara puncaknya, Paus Fransiskus akan memimpin misa akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya Siska Mawaski. Paus Fransiskus hari ini diagendakan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama. Dialog tersebut akan membahas tentang bagaimana peran para tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Sebagai informasi, Paus Fransiskus memiliki fokus terhadap kelompok-kelompok tertindas, marginal, dan kaum miskin. Pertemuan ini akan diakhiri dengan pernyataan bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Selain menghadiri dialog antar tokoh agama, Paus Fransiskus rencananya juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Terowongan ini jadi bagian penting dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lokasi ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral dan jadi terowongan toleransi pertama yang ada di dunia. Selesai dari Istiqlal, Paus Fransiskus akan bertolak ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pukul 10 nanti. Paus Fransiskus akan menyapa dan memberikan bantuan pada warga penyandang disabilitas. Kemudian nanti acara puncaknya, Paus Fransiskus akan memimpin misa akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya Siska Mawaski. Paus Fransiskus hari ini diagendakan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama. Dialog tersebut akan membahas tentang bagaimana peran para tokoh agama dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada Rabu 4 September. Memulai pidatonya, Paus Fransiskus mengucapkan terima kasih pada Presiden Joko Widodo atas sambutan hangat yang diterimanya. Paus Fransiskus menyoroti pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cerminan dari kekuatan dan keindahan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ia kemudian melanjutkan dengan membahas tentang kerukunan. Paus yang berasal dari Ordo Jesuit ini kemudian menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Menurutnya, perlunya kesadaran untuk berpartisipasi dalam sejarah dan peran setiap individu dalam menjaga nilai-nilai kerukunan. Dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa Gereja Katolik berkomitmen meningkatkan dialog antaragama
sebagai cara untuk menghapus prasangka dan membangun suasana saling menghargai. Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Jokowi juga sempat berbincang dengan Paus Fransiskus tentang kekayaan perbedaan di Indonesia.